di sini sebelumnya saya Aliza ya Bu ya, dokter yang sedang bertugas di pagi hari ini di klinik ini. Nah, jadi saya mau tanya dulu nih beberapa sama Ibu. Ibu namanya siapa Bu? Wiwi. Ibu Wiwi. Umur Ibu berapa? 50 tahun ya Bu ya. Ibu kerjanya di mana Bu? Biasa di rumah. Di rumah. Kalau Ibu tinggalnya di mana? Garut. Oh, di Garut. Ya baik ya, di Garut. Lalu Ibu pendidikannya Ibu sekolah dulu SMA. Ya, baik. Nah, jadi ya Bu, di sini saya itu akan melakukan beberapa pemeriksaan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Ibu. Ibu sendiri ke klinik kesini itu ada apa Bu? Sakit apa? Budi Parios. Oh, diperiksa aja ya Bu ya. Kemungkinan ada sakit yang lain gitu ya. Ya baik. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya sama Ibu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Akan dilakukan juga beberapa hal ya Bu. Mungkin nanti agak terasa sedikit tidak nyaman. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan seprofesional mungkin ya Bu. Ya. Ya. Nah, Ibu punya semacam gejala-gejala seperti misalnya Ibu kayak pengen buang kencing terus, ya? Ya. Oh kayak gitu, malam hari Bu paling banyak? Malam. Oh malam. Kalau Ibu sering kehausan nggak Bu? Haus ya. Terus Ibu nafsu makannya gimana Bu? Bagus? Bagus aja makanan. Oh, bagus aja. Tapi ada penurunan berat badan nggak Ibu sendiri? Ada? Ada. Oh. Ibu kalau misalkan dari Ibu sering ngerasa ini gak sih Bu kayak kesemutan gitu? Gatal. Ya gatal-gatal suka kesemutan Bu? Suka. Oh suka juga. Ya baik ya Bu ya. Lemes gitu Bu, aduh kayak lemes ngapa-ngapain ya. Suka ya. Oh. Kalau misalnya Ibu sendiri di sini ada nggak Bu kira-kira kalau misalnya lagi lihat apa sesuatu gitu ya Bu ya? Itu pemandangannya tuh kayak jadi buram gitu, mata Ibu tuh jadi buram. Suram ya Bu ya. Baik Bu. Ibu ada luka-luka gitu nggak Bu yang sulit sembuh? Jadi luka tuh luka tapi lama sembuhnya? Nggak ada. Oke Bu ya. Ibu mungkin ada gatal-gatal di area kelamin? Nggak ada juga ya Bu ya. Baik Bu. Nah, untuk Ibu sendiri ini kan tadi katanya Ibu juga kayak buang kencingnya itu sering ya Bu ya. Terus malam ya Bu ya. Itu dari kapan Bu? Dari malam kemarin aja. Oh, baru-baru ini berarti. Baru-baru. Ini ya Bu ya, seperti itu. Baik ya Bu. Nah, terus selanjutnya Ibu kira-kira di sini juga saya pengen nanya, Ibu pernah sakit seperti ini nggak Bu sebelumnya? Pernah mengalami hal yang sama seperti ini atau belum? Belum. Oh belum ya Bu ya. Baik. Kalau misalkan Ibu kan tadi baru-baru ya Bu ya, baru minggu-minggu ini sakitnya. Terus Ibu udah pernah diobatin belum? Masalah yang tadi belum juga ya Bu ya ternyata. Baik. Ibu pernah dirawat di rumah sakit mungkin Bu? Udah 2 kali. Udah 2 kali ya Bu ya. Itu karena apa Bu 2 kali? Karena sakit aja, pusing. Oh karena pusing biasa. Sekarang nggak pusing? Enggak. Oh. Ibu ada riwayat penyakit jantung Bu? Oh harus diperiksa aja ya Bu ya. Ya baik ya Bu nanti. Nah Ibu sendiri di sini kira-kira ada ini nggak Bu punya riwayat darah tinggi gitu Bu? Nggak ada ya Bu ya. Kolesterolnya tinggi? Nggak ada juga. Lalu nanti saya mau tanya juga nih sama Ibu, mungkin Ibu ada gatal-gatal lagi nggak bisa di area ketiak seperti itu? Nggak ada? Ada sedikit gatal-gatal Ibu ya. Terus Ibu ada nggak nih Bu riwayat keluarga Ibu nih misalnya di kampung tadi punya penyakit kencing manis atau diabetes gitu, ada Bu? Nggak tahu ya, saya pernah nanya. Oh nggak pernah nanya. Sip ya. Nah Ibu di sini ada riwayat keluarga yang pernah kegemukan nggak Bu gitu? Gemuk-gemuk? Ada gemuk-gemuk. Ada gemuk-gemuk ya. Oh ya baik ya Bu ya. Baik. Nah selanjutnya di sini juga saya mau tanya juga nih Bu, kira-kira Ibu sehari-hari ini makanannya gimana Bu? Makanan Ibu sehari-hari? Nah, banyaknya sayuran. Banyaknya sayuran? Daging-daging jarang? Jarang. Oh sayuran banyaknya. Kayak apa Bu misalnya contohnya?
sayur bayam, Sayur bayam, kangkung. sayur kangkung juga ya Bu ya. Baik. Terus selain itu Ibu kalau makan berapa kali? 3 kali. 3 kali ya Bu ya. Terus tadi banyak sayuran. Ibu suka ngemil nggak? Suka Apa Ibu ngemil biasanya? Ngemil apa? coklat apa. Coklat. Berarti yang manis-manis Ibu senang. Oh iya, baik-baik. Ya. Terus Ibu sendiri di sini buah-buahan gimana? Suka nggak? Suka Apa biasanya Bu? Apel, anggur. anggur juga. Sehari berapa kali buah-buahan? Atau seminggu berapa kali? Tahu ya tara etang. Oh, jadi lupa ya Bu ya. Iya. Tapi lumayan sering ya Bu. Sering. Iya baik ya Bu. Terus kalau misalnya Ibu sendiri kan di sini tadi katanya di rumah kerja gitu, berarti sering olahraga juga ya Bu? Sering berjemur? Sering Berjemur berapa kali sehari Bu? sekali aja. Oh, sekali aja, tapi setiap hari ada olahraga. Oh bagus ya Bu ya. Nah terus Ibu waktu Ibu kan tadi di rumah aja, tapi memang sering berolahraga ya Bu ya, kemana-mana berolahraga. Nah kemungkinan di sini ya Bu ya, dari yang tadi Ibu sudah sebutkan Ibu, kira-kira Ibu juga belum pernah minum obat apapun ya Bu untuk mengatasi penyakit Ibu ini. Baik deh Bu, nah kemungkinan besar nih ya untuk bisa saya pastikan kira-kira Ibu ini kenapa, sakitnya apa, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan ya Bu ya. Nah nanti saya akan melakukan seprofesional mungkin, sebaik mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya Bu, agar ibunya nanti juga bisa tahu kira-kira sakit apa. Ibu bersedia? Iya. Ya baik ya Bu. Baik deh kalau begitu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Baik, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan antropometrinya terlebih dahulu. Saya ingin melakukan pengukuran dari lingkar pinggang pada pasien. Bu, saya melakukan pengukuran lingkar pinggang dulu ya. Ya. Ini sih Bu. Ya, sudah didapatkan lingkar pinggang pasien 102 cm. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi badan dari pasien. Ibu, dipersilakan untuk mundur. Ya, mundur lagi ya Bu. Ya baik, dirapatkan kakinya Bu ke sebelakang, dimundur lagi Bu. Ya, mundur lagi. Nah, baik, nah ya. Ibu kepalanya tegak. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badannya dari pasien. Dan pandangan lurus ke depan seperti biasa. Setelah dilakukan kalibrasi, sebelumnya saya sudah melakukan kalibrasi dulu, dan ternyata tinggi pasien 148 cm. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dari berat badan pasien dengan menggunakan timbangan. Baik Bu, sebentar ya Bu. Ya, boleh Bu. Tegak ya Bu, pandangan ke arah depan Bu, jangan lihat ke bawah, ke depan aja. Ya baik, dengan berat pasien 68 kg dan tinggi badan 148 cm. Baik Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Nah selanjutnya Ibu bisa dilakukan pemeriksaan, nanti berbaring di kasur, akan dilakukan pengukuran tekanan darah ya Bu. Ya baik. Nah baik, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan antropometri dari pasien. Nah ternyata pasien ini termasuk obesitas jika dilihat dari BMI-nya, yaitu BMI dari pasien sendiri adalah sekitar 31,5. Karena tadi berat badannya itu 68 kg dan tinggi badannya 148 cm. Artinya pasien memiliki riwayat dari obesitas, kemungkinan besar seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagaimana tekanan darah pasien ini. Baik Bu, Ibu boleh berbaring saja di sebelah sini. Berbaring ya Bu. Nah, saya akan melakukan pengukuran dari tekanan darah pasien terlebih dahulu. Pengukurannya dengan menggunakan sphygmomanometer.
Baik, pengukuran tekanan darah dari pasien sudah selesai. Ibu sudah selesai ya, Bu? Ibu berbahasa dulu. Tekanan darah pasien adalah 125/80. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang lainnya kepada pasien. Yaitu saya akan melihat terlebih dahulu dari pasien apakah ada kelainan di bagian dari tubuhnya. Ibu boleh duduk sebentar, Bu? Nah, ya. Nah, saya akan melihat terlebih dahulu apakah ada kelainan terlebih dahulu misalnya di perubahan warnanya, di bagian dari tembok pasien. Bisa, Bu. Ternyata di sini normal-normal saja, tidak ada kelainan. Selanjutnya saya juga akan melihat apakah ada lipodistrofi pada bagian dari abdomen pasien, ya, dari perut pasiennya. Nah, seperti ini. Ternyata di sini tidak ada ya, masih normal-normal saja. Nah, selanjutnya juga saya akan melihat dan melakukan inspeksi dari bagian kaki pasien. Ibu boleh berbaring lagi, Bu? Ibu relax saja ya, Bu. Nah, di sini saya akan melihat terlebih dahulu apakah ada ulcerasi dari kaki pasien ataupun ada pembentukan kalus ataupun juga ada deformitas dan luka yang mungkin terjadi pada kaki pasien ini. Dilihat terlebih dahulu dan lihat juga bagaimana kuku kaki dari pasien ini, ya. Kira-kira seperti apa, dilihat terlebih dahulu dan dilakukan inspeksi. Ya, sudah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan juga di sini dari peripheral arterinya, yaitu pada bagian dorsal pedis dan juga posterior tibialis. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaannya. Nah, di mana untuk bagian dorsal pedis saya akan seperti ini untuk memeriksa. Ya, baik. Selanjutnya di bagian dari posterior tibialis. Ya, saya sudah menemukannya. Nah, selanjutnya juga saya akan melakukan pemeriksaan sensitivitas dari bagian kaki pasien ini. Yaitu pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaannya dengan menggunakan air. Nah, ada air panas sama ada air yang dingin, air es. Ibu boleh memejamkan mata terlebih dahulu di peram aja, Bu. Ya, kan. Nah, saya akan mempunyai 2 air, 1 air panas dan 1 air es. Saya akan melakukan pemeriksaan. Ibu bagaimana, Bu? Ini rasanya panas atau dingin? Dingin. Dingin. Nah, selanjutnya ini Bu bagaimana? Panas atau dingin, Bu? Dingin. Dingin ya, Bu ya. Sebelah sini, Bu. Sama. Ya. Nah, selanjutnya yang satunya lagi. Ini panas atau dingin, Bu? Dingin, Bu, dingin. Ini dingin, panas? Dingin. Ya, ini ya. Nah, baik, saya sudah melakukan pemeriksaan tadi dari pasien. Ternyata pasien merasakan rasa dingin, baik itu menggunakan air ini ataupun air yang sebelah sini. Nah, selanjutnya berarti kemungkinan besar ada gangguan dari dia itu kayak ada gangguan gitu dari pemeriksaan suhunya. Kira-kira nih sensitivitas terhadap suhunya kemungkinan besar terganggu. Nah, selanjutnya juga akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan tusuk gigi. Ibu, ini apakah sakit? Keren, Bu ya. Bu sakit nggak ini? Sakit, Bu, sakit. Ini terasa, Bu? Terus. Ini terasa, Bu? Sama. Terasa, Bu? Terasa, Bu? Ini terasa, Bu? Ya. Terasa, Bu? Ya. Terasa, Bu? Terasa? Ya. Terasa ya, Bu ya? Ya. Nah, terasa berarti tinggi sensitivitas pasien dari persarafannya masih baik dengan menggunakan pinprick ini ya, dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan garpu tala dengan frekuensi 128 Hz. Saya akan menggetarkan dulu. Ibu terasa, Bu? Terasa, Bu.
Terasa Bu? Ya. Terasa Bu? Ya. Nah, jadi pemeriksaan dengan menggunakan garpu talas setelah digetarkan dulu ternyata sudah terasa dari pasien ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan dengan menggunakan monofilamen. Nah, di mana pemeriksaan dengan menggunakan monofilamen ini seperti ini ya. Saya akan memeriksa. Ibu tetap memejamkan mata ya Bu ya. Ibu terasa? Ya. Terasa Bu? Ya. Terasa? Ya. Terasa? Ya. Terasa Bu? Ya. Ini? Ya. Ini terasa tidak? Ya. Terasa Bu? Ya. Terasa? Ya. Ini terasa tidak? Ya. Terasa Bu? Ya. Baik ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Boleh dibuka kembali padanya. Ya. Nah, jadi pemeriksaan dengan monofilamen sudah selesai dan ternyata sensitivitas pasien masih baik ya dengan menggunakan pemeriksaan dari monofilamen ini. Nah, setelah tadi saya melakukan berbagai macam pemeriksaan fisik dan juga saya sudah melakukan analisis dari pasien, nah saya bisa mengetahui nih karena ada pasien riwayat obesitas, lalu jadi keluhan pasien seperti itu. Untuk memastikannya, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan dari laboratorium. Ibu boleh Bu ya, terima kasih banyak ya Bu ya sudah melakukan pemeriksaan hari ini. Nanti selanjutnya bisa dicek lab aja Bu, saya akan memberikan suratnya nanti ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu, semoga lekas sembuh. Ya. Kasih. Terima kasih.